Ruben Amorim berseloroh tentang Manchester United yang membutuhkan lebih banyak Bruno Fernandes mencetak golnya yang ke-12 musim ini saat melawan Arsenal. Beberapa pemain Manchester United merasakan Ruben Amorim bersandar pada rekan senegaranya itu dan menjaga jarak dari pemain lain dalam skuad. Betapapun Amorim bersandar pada Bruno Fernandes, Kapten United itu terus menahan beban ekspektasi. Ketika United melanjutkan musim mereka setelah pertandingan internasional bulan Maret, kemungkinan itu akan menjadi penampilan ke-278 Fernandes untuk klub. Jumlah yang biasa-biasa saja, tetapi jumlah penampilannya sama dengan Luke Shaw. Perbedaannya, Bruno selalu siap, namun Shaw tidak pernah siap. Catat ini, Kapten United itu hanya absen dalam 2 pertandingan karena cedera dalam karirnya. Sejumlah orang skeptik yakin klub itu tidak akan pernah menjadi kekuatan yang kredibel dengan Fernandes di tim. Manchester City sempat mempertimbangkan untuk merekrut Fernandes pada 2019, tetapi menolaknya di menit-menit terakhir. Liverpool memantau Fernandes, tetapi salah satu pencari bakat senior mereka menyimpulkan bahwa ia terlalu sering menyerahkan bola. Kedua klub tersebut merupakan satu-satunya pemenang gelar Inggris sejak 2018. Terbukti fans MU tidak dapat menghitung seberapa sering rating Fernandes meroket dari 3 atau 4 dari 10 menjadi 7 atau 8 dari 10 melalui dirinya yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Mengubah hasil imbang atau kekalahan menjadi kemenangan. Permainan MU sangat tidak menarik perhatian di babak pertama melawan Arsenal, hingga kemudian Fernandes menghasilkan satu-satunya momen yang dapat ditonton di babak yang biasa-biasa saja. Fernandes telah meningkat levelnya 1 atau 2 tingkat sejak kartu merahnya di Wolves. Kartu merah Boxing Day itu mentransformasi Bruno. Pertandingan pertamanya setelah kembali, Fernandes menciptakan 4 peluang dalam hasil imbang United dengan Liverpool, yang terbanyak oleh pemain United di Anfield sejak Opta mulai mencatat data pada tahun 2003-2004. Staf di United merasa kartu merah di Wolves telah menjadikan Fernandes yang sekarang. Peningkatan efikasinya bertepatan dengan perubahan peran. Fernandes unggul di lini tengah ketika dipindahkan ke sana oleh Erik ten Hag, dan perubahan posisi itu sekarang tampaknya permanen. Amorim mengatakan dia selalu ada untuk bermain di posisi yang berbeda. Dia adalah contoh yang sangat baik, dia melakukan beberapa kesalahan, tetapi dia adalah contoh yang sangat baik bagi pemain lain. Manchester United dan Ruben Amorim kembali membuktikan kemampuan mereka di pertandingan besar. Memupus harapan gelar Arsenal dengan hasil imbang 1-1 di Old Trafford. Meskipun masuk ke pertandingan sebagai tim yang sangat tidak diunggulkan, MU berakhir sebagai tim yang lebih berpeluang meraih 3 poin dengan penyelamatan gemilang David Raya menyelamatkan Arsenal. Keputusan terbaik Amorim adalah memasukkan Aiden Heaven yang bermain fantastis melawan Arsenal. Bagi seorang pemain yang datang ke MU saat baru saja akan menembus tim utama Arsenal, sangat diragukan untuk melihatnya dipromosikan sebagai pemain inti di Old Trafford. Kekhawatiran itu semakin parah ketika Heaven melakukan debutnya untuk tim U21 sebelum bergabung dengan tim utama. Amorim berpikir 2 kali sebelum memainkan pemain muda dalam tim yang kacau. Namun, ketika Leny Yoro mengalami cedera di babak pertama melawan Arsenal, ia tidak punya pilihan selain memasukkan Heaven selama 45 menit melawan serangan hebat pemain, yang juga merupakan mantan rekan timnya. Setelah Heaven bersinar melawan Arsenal, mantan bek Inggris, Micah Richards, mengatakan bahwa ia tahu Heaven akan berhasil dalam permainan setelah melihat apa yang ia lakukan segera setelah ia masuk. Dalam pertandingan itu, sentuhan pertamanya adalah sundulan. Sebagai pemain bertahan saat mereka masuk, sentuhan pertama harus bagus.
Heaven melakukannya saat bola datang dan dia menyundulnya. Saat itulah Heaven mendapatkan kepercayaan diri. Ini adalah tanda positif bagi United di bawah Amorim, bahwa dua pemain yang direkrutnya telah mengikuti irama, dan keduanya berhasil di tahap awal. Keduanya, Dorgu dan Heaven, telah menambahkan fisik yang sangat dibutuhkan ke dalam skuad. Dan yang terpenting, mentalitas yang tepat telah membuat mereka berkembang meskipun datang ke tim yang kacau saat masih muda. Setelah menit-menit awalnya, Heaven tampak seperti pemain yang cocok di level ini. Heaven telah memberi United pola untuk bekerja menjelang musim panas. Ada satu hal yang menarik dari MU di bawah Amorim. Anda dapat melihat seringai mulai terbentuk di wajahnya di setiap konferensi pers pasca pertandingan setelah Manchester United bermain melawan lawan-lawan kelas atas. Amorim bersikeras bahwa dia hanya punya satu cara bermain. Dia telah memecahkan rekor dalam hal itu sejak dia tiba di Inggris. Amorim mengklaim dia ingin timnya memainkan sepak bola yang berbeda, lebih menyerang di sepertiga akhir. Meskipun hasilnya jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan siapapun, Anda dapat melihat apa yang coba dia lakukan hampir setiap minggu, meskipun dengan keberhasilan yang terbatas. Namun, hasil terbaik United dalam waktu singkat dan penuh gejolak di Inggris muncul sebagai hasil dari pendekatan anti-Amorim yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip sepak bola yang membawanya ke United sejak awal. Mengalahkan lawan yang lebih baik, Liverpool di Anfield, Arsenal di Piala FA, Manchester City di Etihad, telah membawa Amorim ke momen-momen yang paling berkesan sejauh ini. Pada setiap kesempatan, United senang bertahan di blok rendah. Kemudian, setelah lawan mereka yang berkualitas dibuat frustrasi, United mampu menyerang dan menciptakan peluang emas meskipun penguasaan bola terbatas. Melakukan hal itu dalam jangka waktu yang lama dengan begitu banyak pertandingan, apapun yang dikatakan Amorim di depan umum, menunjukkan bahwa para pemain diminta bermain dengan rencana permainan yang harus dipatuhi dan mereka berhasil melakukan hal itu. Sejumlah besar fans telah menguasai Old Trafford pada hari Minggu. Setelah protes terhadap kepemilikan keluarga Glazer, dengan jumlah lebih dari 5.000 orang berbaris di Sir Matt Busby Way untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Para pendukung memiliki lebih banyak hal untuk dikeluhkan di dalam stadion, dengan United menampilkan permainan babak pertama yang biasa-biasa saja, melawan tim Arsenal yang berjuang untuk menciptakan banyak hal penting. Namun, setelah tendangan bebas luar biasa Bruno Fernandes memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama, sistem rahasia Amorim mulai berlaku. Tuan rumah adalah tim yang lebih baik di babak kedua, bahkan setelah Declan Rice menyamakan kedudukan. Fernandes memukul dadanya setelah memenangkan tackle. Blok demi blok yang berhasil dirayakan seperti kemenangan Piala Dunia, dengan para pendukung menikmatinya. Rencana Amorim berhasil. Itu membuktikan bahwa ia dapat mengubah pendekatan 3-4-3-nya yang menekan tinggi untuk meraih kesuksesan yang wajar. Christian Eriksen mendukung Rasmus Højlund untuk tampil gemilang di Manchester United. Kompatriotnya hanya mencetak 7 gol sepanjang musim ini, hanya 2 di Liga Primer. Rasmus telah tampil 20 kali sejak terakhir kali mencetak gol dalam pertandingan Liga Eropa melawan Victoria Pilsen pada 12 Desember. Eriksen mengatakan tidak adil jika hanya berfokus pada Højlund. Dia menegaskan beberapa anggota skuad gagal dalam tugas mereka untuk berbagi beban mencetak gol. Pertandingan lawan Arsenal berlangsung di tengah protes di luar Old Trafford, dengan para penggemar yang tidak senang dengan keluarga Glazer, yang telah memimpin klub selama hampir 20 tahun. Hasil imbang tersebut memastikan bahwa Arsenal tidak akan memenangkan Liga Primer. Sementara United, yang dilanda cedera parah,
turun ke posisi ke-14 setelah musim yang buruk. Pertandingan United berikutnya adalah pertandingan terbesar mereka musim ini, di kandang sendiri melawan Real Sociedad di babak 16 besar Liga Eropa. Leg pertama berakhir imbang 1-1 di San Sebastian Kamis lalu. Kompetisi ini merupakan satu-satunya peluang United untuk memenangkan trofi. Para penggemar United telah mendukung pelatih baru Amorim, dan Eriksen juga menawarkan dukungannya.